Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bentuk akar dan sifat-sifatnya pada kelas 10 fase E Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe. Pertama, ini mengenai definisi dari bentuk akar. Nah, jadi di sini definisinya, jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan A. Nah, B di sini kita sebut sebagai akar pangkat N dari A, dan secara umum itu dituliskan akar pangkat N dari A seperti ini. Nah, jadi dari definisinya ini kita peroleh kalau ada B pangkat N sama dengan A, maka kita bisa tuliskan B akan sama dengan akar pangkat N dari A seperti ini. Contohnya, kalau ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 seperti ini. Nah, khusus untuk akar pangkat 2 seperti ini, 2-nya tidak perlu kita tuliskan ya. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Contoh berikutnya, kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 itu bisa kita peroleh dari akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini mengenai definisi dan contohnya ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat bentuk akar. Oke, sifat yang pertama, kalau ada akar pangkat N dari A, dikalikan dengan akar pangkat N dari B, ini akan sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Gimana dengan contohnya? Contohnya misalnya sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar pangkat 3 dari 3 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 9, maka kita bisa peroleh ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari yang di dalam akar ini kita kalikan jadi 3 kali 9. Oke. Jadi hasilnya akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 9 itu hasilnya 27. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya sama dengan 3 ya. Nah, ini untuk sifat yang pertama. Selanjutnya kita lanjut untuk yang sifat kedua. Sifat kedua ini, kalau ada akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B, hasilnya akan sama dengan akar pangkat N dari A per B. Oke, contohnya sama, ini sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar 96 per akar 6, hasilnya sama dengan akar dari 96 per 6. Hasilnya sama dengan akar dari 96 dibagi 6, hasilnya 16 ya. Akar dari 16 hasilnya sama dengan 4. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua, kalau di sini ada 4 akar 28 per 3 akar 7. Di sini ada bilangan yang di depan akar, yaitu 4 dan 3. Kita jadikan 4 per 3 dulu. Nah, kemudian kita fokus ke yang di dalam akar. Di sini ada akar 28 per akar 7, maka sesuai dengan sifatnya, ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 28 per 7. Sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar dari 28 dibagi 7, hasilnya sama dengan 4. Oke, sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar 4 itu 2. Jadi 4 per 3 kali 2, 4 kali 2 itu 8 ya. 8 per 3. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga. Di sini kalau ada B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A, hasilnya akan sama dengan B plus C akar pangkat N dari A. Begitu juga untuk pengurangannya, jadi kalau ada B akar pangkat N dari A dikurangi C akar pangkat N dari A, hasilnya sama dengan B min C dikalikan dengan akar pangkat N dari A. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut.
Di sini ada 3 akar pangkat 5 dari 7, ditambah 6 akar pangkat 5 dari 7, dikurangi 2 akar pangkat 5 dari 7. Perhatikan di sini akar pangkatnya sama, yaitu akar pangkat 5. Kemudian yang di dalam akar juga sudah sama, yaitu 7. Nah, sekarang kita fokuskan dengan bilangan yang di depan akar. Jadi kalau dia ditambah, kita tambah, kalau dia dikurang, kita kurang. Di sini ada 3, yang pertama 3, kemudian ditambah dengan 6, berikutnya dikurangi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan akar pangkat 5 dari 7. Kita hitung, 3 ditambah 6 itu 9, dikurangi 2, 7. Jadi 7 akar pangkat 5 dari 7. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada akar 18 ditambah akar 8. Oke, akar pangkat 2 dari 18 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan akar pangkat 2 dari 8 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 4 kali 2. Oke, jadi kita akan mencari akar istimewanya. Di sini akar pangkat 2 dari 9 kali 2 ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 2 dari 9 dikalikan dengan akar pangkat 2 dari 2, kemudian ditambah dengan akar pangkat 2 dari 4 dikali akar pangkat 2 dari 2. Di sini ada akar pangkat 2 dari 9 itu 3, 3 dikali akar 2 itu sama dengan 3 akar 2, ditambah akar 4 itu 2, jadi 2 akar 2. Oke, perhatikan yang di dalam akar ini sudah sama bilangannya, jadi tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2 itu 5, jadi 5 akar 2. Oke, ini contoh untuk sifat yang ketiga. Berikutnya kita masuk ke sifat yang keempat. Di sini kalau ada akar pangkat n dari a pangkat n, itu hasilnya akan sama dengan a. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, maka sesuai dengan sifatnya ini hasilnya akan sama dengan 5. Contoh yang kedua, akar pangkat 7 dari 19 pangkat 7, hasilnya sesuai dengan sifatnya akan sama dengan 19. Oke, berikutnya kalau ada akar pangkat 4 dari x pangkat 4, y pangkat 4, ini bisa kita tuliskan sebagai akar pangkat 4 dari x pangkat 4, y pangkat 4 ini bisa kita tuliskan xy pangkat 4. Maka sesuai dengan sifatnya, ini hasilnya akan sama dengan xy. Lanjut ke sifat yang kelima. Di sini kalau ada P, akar pangkat N dari A dikalikan dengan Q, akar pangkat N dari B, hasilnya sama dengan P kali Q, akar pangkat N dari A kali B. Jadi bilangan yang di depan akar ini kita kalikan, begitu juga bilangan yang di dalam akar. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 2 akar 50 dikali 3 akar 32. Jadi bilangan yang di depan akar ini kita kalikan, jadi 2 dikalikan dengan 3. Kemudian yang di dalam akar juga kita kalikan. Jadi akar pangkat 2 dari 50 dikalikan dengan 32. Hasilnya sama dengan 2 kali 3 itu 6. Kemudian 50 kali 32 itu 1600. Jadi ini hasilnya sama dengan 6 dikalikan dengan akar dari 1600, yaitu 40. 6 kali 40 hasilnya sama dengan 240. Nah, itu tadi sifat-sifat dari bentuk akar. Selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, sederhanakan bentuk berikut ini. Di sini ada 4 akar 3 ditambah 3 akar 2, dikalikan dengan 2 akar 2 dikurangi 5 akar 3. Nah, untuk bentuk seperti ini perlu kita ingat kembali, kalau ada bentuk A plus B dikalikan dengan C plus D, hasilnya akan sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu, A kali C, jadi AC, ditambah dengan B kali C, BC, ditambah A kali D, AD, ditambah dengan B kali D, BD.
Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita kalikan terlebih dahulu 4 akar 3 kali 2 akar 2. 4 akar 3 kali 2 akar 2, kemudian ditambah dengan 3 akar 2, kita kalikan dengan 2 akar 2. Selanjutnya, 4 akar 3, kita kalikan dengan 5 akar 3, tapi ingat di sini ada tanda dikurangi ya. Jadi tandanya menyesuaikan, dikurangi 4 akar 3 dikalikan dengan 5 akar 3. Kemudian 3 akar 2 kita kalikan dengan 5 akar 3, tapi tandanya juga dikurangi. Jadi dikurangi 3 akar 2 dikalikan dengan 5 akar 3. Nah, kita akan selesaikan bentuk ini sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, untuk 4 akar 3 dikalikan dengan 2 akar 2, kita lihat bilangan yang di depan akar terlebih dahulu. Di sini ada 4 dengan 2, kita kalikan, jadi 4 kali 2 itu 8. Kemudian akar 3 kali akar 2 itu akar 6, ditambah dengan 3 akar 2 kali 2 akar 2. 3 kali 2, 6, kemudian akar 2 kali akar 2, akar 4, dikurangi dengan 4 akar 3 kali 5 akar 3. 4 kali 5 itu 20, akar 3 kali akar 3 itu akar 9, dikurangi dengan 3 akar 2 kali 5 akar 3, 3 kali 5 itu 15, kemudian akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Nah, kita lihat yang punya akar sama, itu bisa kita jumlahkan ya. Jadi di sini ada 8 akar 6 dikurangi 15 akar 6. Hasilnya sama dengan negatif 7 akar 6. Kemudian di sini ada 6 akar 4. Akar 4 itu sendiri kan 2. Jadi 6 kali 2 hasilnya 12 ya. Jadi ditambah 12 dikurangi dengan 20 akar 9. Akar 9 itu sendiri kan 3. 20 kali 3 hasilnya sama dengan 60. Jadi dikurangi 60. Tinggal kita selesaikan, hasilnya sama dengan negatif 7 akar 6. Kemudian ditambah dengan 12 dikurangi 60. Jadi dikurangi dengan 48. Nah, jadi ini bentuk sederhananya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar pangkat 5 dari 64 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari 48 per akar pangkat 5 dari 3. Nah, kita pakai sifat yang sudah kita pelajari tadi. Kita lihat di sini akar pangkatnya sudah sama, yaitu akar pangkat 5. Kemudian, kalau dikalikan, berarti bilangan yang di dalam akar ini juga dikalikan. Begitu juga untuk pembagian, jadi bilangan akar ini juga kita bagi. Jadi di sini akar pangkat 5 dari 64 dikalikan dengan 48 per 3. Hasilnya sama dengan di sini akar pangkat 5 dari di sini ada 48 per 3. Bisa kita sederhanakan, 48 bagi 3 hasilnya 16. Jadi ini sama dengan 64 dikali 16. Sehingga hasilnya akan sama dengan akar pangkat 5 dari, ingat, di sini ada 64. 64 itu kan bisa kita tuliskan sebagai 4 pangkat 3. Sedangkan 16 itu bisa kita tuliskan sebagai 4 pangkat 2. Sehingga ini akan sama dengan akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Basisnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 4 pangkat 5. Akar pangkat 5 dari 4 pangkat 5 sesuai dengan sifatnya tadi, dia hasilnya akan sama dengan 4. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tentunya pasti kalian sudah paham tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Contoh bilangan berpangkat itu misalnya dalam bidang biologi, misalnya proses pembelahan sel yang semula 1 sel kemudian membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya. Kemudian di bidang lain, misalnya itu di dalam bidang fisika, contohnya itu adalah kecepatan cahaya yang besarnya adalah
3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, setelah mengetahui contohnya, apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu? Nah, kita masuk ke pengertian atau definisinya. Jadi, pangkat bulat positif itu definisinya adalah jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A dipangkatkan N itu akan sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan dengan A sebanyak N faktor, di mana A itu bisa kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N itu adalah pangkatnya. Nah, jadi ini definisinya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut ini. Di sini ada 4 pangkat 3, maka bilangan pokok atau basisnya adalah 4, kemudian pangkatnya adalah 3. Jadi 4 pangkat 3 ini sesuai definisinya, ini akan sama dengan 4 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4 sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4 hasilnya akan sama dengan 64. Oke, bisa ya. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Sederhanakan bentuk perkalian berikut. Nah, di sini ada B dikalikan B dikalikan B dikalikan dengan B. Nah, jadi B di sini sebagai bilangan pokok atau basisnya. Nah, di sini B dikalikan sebanyak 4 kali, maka pangkatnya adalah 4. Jadi basisnya itu adalah B, pangkatnya 4. Jadi B pangkat 4. Oke, setelah mengetahui definisi atau pengertiannya, kita masuk ke sifat-sifat pangkat atau sifat-sifat eksponen. Nah, di sini ada banyak sifatnya. Untuk yang pertama, sifat pertama itu adalah jika ada A pangkat M dikalikan dengan A dipangkatkan N, ini hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan dengan M plus N. Nah, jadi di sini kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan basisnya itu sama, maka itu hasilnya akan sama dengan bilangan pokok atau basis itu dipangkatkan dengan penjumlahan pangkatnya. Nah, contohnya seperti ini. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5, di sini akan sama dengan, jadi bilangan pokok atau basisnya itu udah sama, yaitu 2. Kemudian pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja, 3 ditambah 5, 8 ya, berarti ini akan sama dengan 2 pangkat 8. Oke, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, 4 dipangkatkan P dikalikan 4 dipangkatkan Q dikalikan 4 pangkat R. Ini hasilnya akan sama dengan, kita lihat bilangan pokok atau basisnya udah sama, yaitu 4. Kemudian tinggal kita jumlahkan aja pangkatnya, yaitu P plus Q plus R. Jadi hasilnya sama dengan 4 pangkat P plus Q plus R. Nah, seperti itu ya untuk sifat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. Nah, jika ada A dipangkatkan M per A dipangkatkan N, ini hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan dengan M dikurangi N. Jadi basisnya di sini sama, kemudian kalau dia dibagi, maka hasilnya sama dengan basisnya itu dipangkatkan dengan pangkat pembilang yaitu M dikurangi pangkat penyebutnya yaitu N. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya yang pertama. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Di sini ada 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Oke, akan sama dengan basisnya yaitu 3. Kemudian pangkat pembilangnya adalah 5. Kemudian dikurangi dengan pangkat penyebutnya yaitu 2. Hasilnya sama dengan 3 dipangkatkan 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Jadi 3 pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua, misalnya di sini ada 10 pangkat X plus 2 per 10 pangkat X min 2. Jadi basisnya ini sudah sama, yaitu 10. Kemudian pangkat pembilangnya yaitu X plus 2, kita kurangi dengan
pangkat penyebutnya yaitu X min 2. Oke, berarti ini akan sama dengan 10 pangkat X plus 2 dikurangi X plus 2. Hasilnya sama dengan 10 pangkat X dikurangi X itu 0, kemudian 2 tambah 2, hasilnya 4. Maka akan sama dengan 10 pangkat 4. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Nah, misalnya di sini ada 2 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikalikan 5. Hasilnya akan sama dengan, jadi di sini ada dua basis yang sama, yaitu 2. Kita kelompokkan yang basisnya sama. Yang pertama untuk basisnya 2, yaitu 2. Kemudian pangkat pembilangnya, yaitu 6, dikurangi pangkat penyebutnya untuk yang 2, yaitu 3. Jadi 2 pangkat 6 min 3 dikalikan dengan basis yang kedua, yaitu 5, dipangkatkan dengan pangkat pembilangnya, yaitu 3, dikurangi dengan pangkat penyebutnya, 1. 3 dikurangi 1. Sehingga ini akan sama dengan 2 dipangkatkan dengan 6 dikurangi 3, hasilnya 3, dikalikan dengan 5, dipangkatkan dengan 3 kurangi 1, pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2. Oke, contoh berikutnya. Contoh yang keempat, misalnya di sini ada 81 dikalikan 49 per 7 kali 27. Oke, kita jadikan dulu menjadi bilangan berpangkat. Untuk yang 81 ini bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan 49 ini bisa kita tuliskan sebagai 7 pangkat 2 per 7 ini 7 pangkat 1 ya. Jadi 7 pangkat 1 dikalikan dengan 27. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, setelah ini tinggal kita cari aja. Kita kelompokkan untuk basis yang pertama yaitu 3. Kemudian pangkat pembilangnya adalah 4. Dikurangi dengan pangkat penyebutnya yaitu 3. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan untuk basis yang kedua yaitu 7. Pangkat pembilangnya yaitu 2 dikurangi dengan pangkat penyebutnya yaitu 1. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 3 itu 1. Oke, cukup kita tuliskan 3. Kemudian dikalikan dengan 7. Pangkatnya yaitu 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Oke, bisa kita tuliskan 7 saja. Jadi hasilnya sama dengan 3 kali 7. Oke, ini untuk sifat yang kedua. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, di sini kalau ada bilangan berpangkat A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, ini hasilnya akan sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Di sini ada 6 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya akan sama dengan 6 dipangkatkan dengan 4 kali 2. Hasilnya sama dengan 6 pangkat 4 kali 2 yaitu 8. 6 pangkat 8. Oke, bisa ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya di sini ada P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X plus 1. Maka hasilnya akan sama dengan P pangkat 2 dikalikan dengan X plus 1. Tinggal kita kalikan aja pangkatnya, berarti akan sama dengan P pangkat 2 kali X yaitu 2X ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi hasilnya sama dengan P pangkat 2X plus 2. Nah, mudah ya, ini untuk sifat yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keempat. Kalau ada A kali B pangkat M, ini akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Oke, contohnya misalnya 5 dikali 3 pangkat 2, ini akan sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua,
2x pangkat 2, y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan kita pangkatkan satu-satu. Yang pertama untuk 2 berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan x pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi. Kemudian yang terakhir yaitu dikalikan y pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti ini akan sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, berarti x pangkat 2 kali 3 yaitu x pangkat 6. Dikalikan lagi dengan y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti y pangkat 3 kali 3 yaitu 9. Oke, 2 pangkat 3 x pangkat 6 y pangkat 9. 2 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 8. Jadi 8 x pangkat 6 y pangkat 9. Oke, ini untuk sifat yang keempat. Oke, mudah bukan? Sifat yang kelima yaitu a per b pangkat m. Ini akan sama dengan a pangkat m per b pangkat m. Dengan b-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan m itu merupakan bilangan positif. Contohnya, kalau ada 2 per 3 pangkat 5, ini hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Oke, gampang ya? Nah, itu tadi pembahasan tentang eksponen dan sifat-sifat. Itu tadi pembahasan mengenai bentuk akar dan sifat-sifatnya.